Syekh Ahmad Syatibi atau yang dikenal dengan sebutan Mama Gentur adalah ulama besar di Tanah Pasundan, tepatnya di daerah Desa Gentur, Kecamatan Warukondang, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Suluk Sani Channel. Insya Allah saya di sini akan mengulas sedikit tentang jejak perjuangan salah satu ulama yang berada di Tanah Pasundan, yaitu Syekh Ahmad Syatibi Gentur. Syekh Ahmad Syatibi atau yang dikenal dengan sebutan Mama Gentur adalah ulama besar di Tanah Pasundan, tepatnya di daerah Desa Gentur, Kecamatan Warukondang, Cianjur. Para sahabat Suluk Sani Channel, dahulu ketika Mama Gentur menginginkan ilmu yang luas, beliau pernah berkata, "Dulu ketika Mama ingin mempunyai ilmu yang luas, Mama bingung harus pergi ngaji kemana." Dan akhirnya para sahabat, Mama Gentur pergi berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus atau yang dikenal dengan Wali Luar Batang, Jakarta. Di situ Mama Gentur membacakan sholawat sebanyak 4.444 kali dan khatam sebanyak 44 kali dalam 8 bulan. Jadi jika ditotalkan, Mama Gentur membaca sholawat sebanyak 4.444 kali dikali 44 kali khatam, yaitu 195.536 kali dalam waktu 8 bulan. Setelah itu para sahabat, Mama Gentur kemudian bermimpi bertemu dengan Wali Luar Batang, Jakarta. Di dalam mimpi tersebut, Mama Luar Batang, Jakarta berkata kepada Mama Gentur, "Jika kamu ingin mempunyai ilmu yang besar, segeralah pergi ke Garut." Dan memang, Garut merupakan salah satu daerah pusatnya ilmu. Bahkan sampai sekarang Garut diistilahkan atau disebut dengan kota santri. Setelah mendapatkan isyarat dari mimpi tersebut, Mama Gentur kemudian memberangkatkan diri pergi ke Garut untuk mencari ilmu. Dan sampailah beliau di pesantren Kresek, Garut. Setelah bertemu dengan Ajengan Kresek berkata kepada Mama Gentur, "Kalau kamu ingin ngaji, besok saya antar ke paman saya, yaitu Mama Ajengan Azrul Ibojong. Sebab para ajengan-ajengan dulunya banyak yang nyantri ke paman saya, yaitu Mama Azrul Ibojong." Setelah mendapatkan saran dari Ajengan Kresek, akhirnya Mama Gentur menginap di pesantren Kresek hanya 1 hari. Dan besoknya beliau pergi mendatangi pesantren Bojong. Diceritakan, ketika Mama Gentur bertemu dengan Mama Azrul Ibojong, Mama Gentur disumpah bahwa tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian Mama Gentur siap untuk disumpah bahwa beliau tidak memiliki ilmu sihir. Dan akhirnya Mama Gentur diterima menjadi murid Mama Azrul Ibojong. Pada saat mondok di Bojong, Mama Gentur setiap harinya cukup hanya memakan talas yang dicoyakan ke sambal. Mama Gentur saat itu tidak pernah makan yang enak-enak atau jenis makanan enak lainnya. Beliau cukup hanya dengan memakan talas saja. Masya Allah. Dan para sahabat, ketika Mama Gentur menemukan masalah yang sulit pada suatu kitab, Mama Gentur selalu menghadiahkan makanan dan sholawat kepada pengarang kitab tersebut. Mama Gentur mondok di pesantren Bojong hanya 40 hari lamanya. Tetapi dalam waktu 40 hari tersebut, Mama Gentur sudah menghafal 6 kitab. Di antaranya yaitu Yaqulu, Kailani, Imriti, Alfiyah, Samarqandi, dan Johar Maknun. Itulah kemuliaan dari Mama Gentur, yaitu bisa menghafal 6 kitab selama 40 hari. Selain kemuliaan dari Mama Gentur sendiri, Mama Gentur didukung oleh pesantren Bojong yang mempunyai keunggulan, di mana di pesantren Bojong tersebut, para santri yang menimba ilmu selama 2 tahun biasanya sudah menjadi para ulama. Namun Mama Gentur hanya menetap 1 tahun saja di pesantren Bojong karena alasan diperintahkan oleh gurunya untuk menemani Kiai Haji Rusdi untuk berguru ke Mama Ajengan Syujai Gudang di Tasikmalaya. Mama Gentur dan Mama Rusdi keduanya merupakan murid dari Mama Ajengan Azrul Ibojong.
Atas perintah gurunya tersebut, keduanya pergi untuk berguru ke Mama Syuja'i Gudang di Tasikmalaya. Dan akhirnya Mama Gentur dan Mama Rusdi belajar di Mama Gudang. Menurut pengakuan Mama Gentur, ketika Mama Gudang sedang mengajar di hadapan Mama Rusdi, Mama Gudang sampai bergetar dikarenakan sungkan karena ilmunya Mama Rusdi. Bahkan Mama Gudang berkata kepada Mama Gentur, "Katakan kepada Kiai Rusdi, hendaklah dia segera mukim. Bukankah Kang Azroi pernah menyuruh dia untuk mukim? Dan dia sudah berada di dalam ridhonya." Dan akhirnya Mama Gentur menyampaikan pesan gurunya atau menyampaikan pesan Mama Gudang kepada Mama Rusdi untuk segera mukim, akan tetapi tetap saja kakek dan ayahnya Mama Rusdi belum mengizinkan Mama Rusdi untuk mukim. Mama Rusdi setelah mondok di Mama Gudang melanjutkan mondok ke Syekh Muhammad Soheh Bunikasih Cianjur yang disebut Ba'dul Ikhwan oleh Syekh Bajuri di dalam kitab Tijannya. Syekh Muhammad Soheh Bunikasih dan Mama Azroi merupakan teman sepondok ketika ngaji di Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sedangkan Mama Gentur melanjutkan mondok di Gudang Tasikmalaya selama 9 tahun lamanya. Mama Gentur setelah mondok di Gudang, beliau berangkat pergi haji dan menemui Syekh Hasbullah. Selanjutnya, Mama Gentur menuntut ilmu di Makkah. Diceritakan pada suatu hari ketika Mama Gentur mengaji kepada Syekh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, "Besok hari Rabu kita akan mengkaji kitab Tuhfatul Muhtaz. Tetapi sebelumnya kalian harus mutolaah terlebih dahulu dan harus ditulis atau dicatat di dalam buku." Keesokan harinya Syekh Hasbullah memeriksa buku-buku dari hasil mutolaah para muridnya. Setelah memeriksa satu persatu dan pada buku Mama Gentur, Syekh Hasbullah tertegun dan memisahkan buku Mama Gentur. Kalau dibahasakan kurang lebih seperti ini. Wah, ini hasil mutolaahnya bagus. Mungkin seperti itu, kurang lebih. Kemudian setelah memeriksa buku-buku yang lain, Syekh Hasbullah berkata, "Ngaji Tuhfatul Muhtaz batal. Sebab tidak pantas Syatibi atau Mama Gentur ngaji kepada saya. Bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Syatibi. Karena perihal atau masalah dalam kitab Tuhfatul Muhtaz yang belum saya mutolaah saja, Syatibi telah menuliskannya di dalam buku mutolaah miliknya. Saya tidak sanggup untuk mentaswirkan ngaji di hadapan Syatibi." Saat itu, Syekh Hasbullah merasa tidak pantas untuk mentaswirkan atau menjelaskan kitab Tuhfatul Muhtaz karena Mama Gentur bahkan sudah menuliskan perihal atau suatu masalah yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaz tersebut yang bahkan belum dimutolaah oleh Syekh Hasbullah. Akan tetapi, semua santri termasuk Mama Gentur meminta kepada Syekh Hasbullah untuk meneruskan pembelajaran tersebut. Dan setelah itu Mama Gentur berkata, "Ilmu yang saya tulis di dalam buku mutolaah kitab Tuhfatul Muhtaz milik saya tersebut adalah ilmu yang saya terima dari Mama Bojong." Masya Allah, begitu alimnya Mama Azroi Bojong tersebut. Nah, jadi begitu para sahabat sekilas tentang Mama Gentur. Insya Allah akan ada part 2 tentang perjuangan Mama Gentur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.